Shalom saudara. Saya izin buka masker ya saudara. Yang ngomong kan satu, jadi saudara yang tutup mulutnya. Saya yang ngomong gantian ya. Kalau diukap gini aku tidak bisa, enak sekali. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini temanya bulan Februari tadi sudah disebut sama Pak Arifin adalah Surrender to the King. Diambil dari Roma 12 ayat 1. Jadi kata surrender ini mungkin kelihatannya negatif saudara ya, menyerah gitu. Kan padahal kita disuruh nggak boleh menyerah, harus pantang mundur gitu kan, harus tidak pernah give up gitu ya. Tapi kata surrender ini untuk ke king kita ya. Angkat tangan kita, Tuhan turun tangan. Betul enggak? Nah, surrender ini, kata surrender ini satu kata yang betul-betul membuat kita ini mengakui kedaulatan Tuhan, surrender itu. Berarti saudara, waktu saudara surrender, angkat tangan atau delosor gini sama Tuhan ya, menyerahkan diri setotali sama Tuhan, itu berarti kekuasaan Tuhan yang super power itu kita tidak bisa menandingi saudara. Jadi kita hanya pasrah sama Tuhan, surrender sama Tuhan, benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan ya. Nah ayatnya di Roma 12 ayat 1 ini berkata demikian. Kita baca sama-sama saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligence act of worship. Firman Tuhan yang ditulis sama Paulus ini di Roma 12, itu mengajak saudara dan saya, laki-laki dan perempuan. Ini jelas sekali firmannya, brothers and sisters ya. Jadi tidak ada hanya pria aja atau wanita aja, semuanya, laki-laki, perempuan, demikian juga anak-anak, orang dewasa. Kenapa saudara? Demi kemurahan Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, I urge you. Urge itu artinya apa saudara? Beg you bisa ya, I beg you. Benar-benar memohon. Benar-benar dia memohon kita supaya kita to present your body, mempersembahkan ini artinya dalam sesungguhnya itu surrender. Surrenderkan tubuhmu. Nah, saya garis bawahi tubuhmu. Kalau kita ingat di perjanjian lama, mempersembahkan itu selalu konotasinya apa yang dipersembahkan? Sesuatu kayak sacrifice, benar enggak ya? Kita harus mempersembahkan itu ada binatang yang disembelih. Misalnya saudara berdosanya kecil di dalam perjanjian lama, saudara mau minta ampun, saudara datang ke imam besar yang pakai baju tinggi apa panjang gitu kan. Lalu kenapa dosamu? Oh saya mencuri ayam, oh dosanya kecil ya. Jadi kamu bawa burung tekukur gitu. Bawa burung tekukur, tekukurnya dibawa sama imam besarnya, dibawa ke ruang maha kudus, lalu sacrifice kan, dikorbankan untuk mengampuni dosa. Nah, sacrifice ini berbicara tentang sesuatu yang kita korbankan. Berarti di dalam surrender itu harus ada sacrifice. Kalau saudara mau surrender sama Tuhan, saudara dituntut tadi korbankan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dulu perjanjian lama memang dibutuhkan binatang untuk sacrifice itu.
Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, nggak ada lagi korban yang diminta. Karena tidak berlaku lagi dan tidak bisa mengampuni dosa kita dengan membawa seekor keledai pun atau seekor kuda atau kebo sing gede gitu, nggak bisa mengampuni atau melunasi hutang-hutang kita, hutang dosa kita. Hanya oleh pengorbanan siapa? Kristus. Makanya di ayat ini Paulus tulis, kamu nggak bisa ngasih korban lagi. Yang kamu harus korbankan, yang kamu harus surrenderkan sama Tuhan, mempersembahkan sama Tuhan, itu apa? Tubuhmu. Kenapa kok tubuh? Makanya ini saya mau lihat, why kok tubuh kita ini harus dipersembahkan? Kalau ini tulis sebagai persembahan yang hidup, tubuh ini hidup kan? Kita masih hidup ini, persembahkanlah ke Tuhan mumpung masih. Nah, kalau wis mati, ya nggak bisa diapa-apakan, saudara. Jadi korban yang hidup tubuh inilah justru kita hidup ini berikan sama Tuhan. Surrender itu artinya benar-benar mengakui kedaulatannya Dia. Tuhan itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Berarti saudara, kita kalau misalnya dalam perang misalnya ya, dijajah oleh waktu itu zaman Belanda misalnya ya, kita surrendernya ke Belanda, saudara. Dan Belanda itu memiliki otoritas apapun, kita harus manut. Betul nggak, saudara? Kalau kita nggak manut, waduh ya bisa ditembak, didor-dor gitu, saudara ya. Nah, surrender ini mempersembahkan kenapa kok tubuh. Tadi saudara sudah lihat bahwa di dalam perjanjian lama itu memang kita harus sacrifice-kan binatang, ya. Tergantung dosa kita, besar kecil, tergantung itu kita memiliki bawa yang besar apa yang kecil, ya. Tetapi di zaman Yesus enggak berlaku lagi. Karena korban Yesus itulah yang menghapus semua dosa manusia. Enak enggak, saudara? Kita enggak perlu bawa lagi kambing, kita guling kambingnya. Betul enggak? Kita guling kambing atau kita guling babinya, kita makan. Tapi Tuhan minta di dalam firman Roma 12 ayat 1, serahkanlah apa? Korbankan apa? Tubuhmu. Tubuh ini saudara dikorbankan yang hidup, tubuh yang hidup. Makanya saya bilang sama kakak saya, kemarin ada kakak saya, dia lagi sakit saudara. Ayo kak, saya panggil dia, mumpung kamu masih hidup, dia pakai oksigen sekarang. Ya. Mumpung kamu masih hidup, lakukan tubuh ini untuk membawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Ya, mumpung kita masih hidup ini, korbankan tubuh ini, persembahkan sama Tuhan. Tuhan maunya apa buat tubuh ini? Gitu loh ya, saudara ya. Nah, di Ibrani 10 ayat 10 kita baca sama-sama. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. And in accordance with this will of God, we have been sanctified, that is set apart as holy for God and His purposes, through the offering of the body of Jesus Christ, the Messiah, the anointed once for all. Hanya sekali Yesus cukup, tidak ada lagi korban lain yang harus diberikan. Hanya korban Yesus di kayu salib yang kita akan lakukan perjamuan kudus ini. Lewat tubuh dan darahnya ini, itu enggak ada lagi korban bakaran. Cuman Paulus katakan, kamu harus persembahkan tubuhmu. Ingat saudara ya, kadang kita berpikir, orang yang memberi itu sudah cukup bagus, benar nggak saudara? Memberi persembahan perpuluhan, apalagi persembahan diakonia, di sini belum ada ya seperti itu. Ada misi, ada diakonia, ada lagi persembahan setiap minggu. Banyak persembahan kalau di Indonesia saudara. Ya, di sini cuma 2 macam aja, persembahan biasa dan tithing.
Kalau kita sudah melakukan itu, kita merasa sudah berjalannya di atas awan-awan. Ya, kita jadi orang kudus. Tapi itu belum, saudara. Karena apa? Kalau sacrifice itu biasa. Tapi surrender itu yang luar biasa. Nah, surrender ini kita belajar, kenapa kok tubuh kita yang dikasih? Tuhan apa mau makan tubuh kita? Nah, pertanyaannya selanjutnya dijawab di sini di Roma 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. We have therefore been buried with Him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead through the glory and power of the Father, we too might walk habitually in newness of life, abandoning our old. Jadi waktu kita dikuburkan, dibaptis selam, artinya dikuburkan, kita sama-sama dimatikan tubuh ini, betul? Dibangkitkan seperti Kristus, ya. Tubuh ini adalah menjadi ciptaan yang baru. Dari antara orang mati oleh kemuliaan, demikian juga kita akan hidup yang baru. Jadi badan kita, tubuh ini bukan tubuh yang lama lagi. Tubuh kita ini tubuh yang baru, ini yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita belum kenal Tuhan, hidupnya di sebelah sini, ya. Kehidupan Santoso yang lama, saya pakai kekuatan saya. Setelah saya terima Yesus, tidak cukup. Saya dibaptis, setelah keluar dari baptisan, saya menjadi ciptaan baru. Tubuh inilah yang harus kita surrenderkan ke Tuhan. Tubuh ini, tangan, kaki, mata, telinga, pikiran ini diserenderkan ke Tuhan. Paulus bilang, bukan aku yang hidup, tetapi Yesus yang hidup dalamku. Makanya saudara, kalau kita memberi persembahan, memberi apapun kepada saudara seiman kita, tapi kita enggak meserenderkan tubuh kita ini, itu percuma saudara. Kurang saudara, kurang greget ya. Kenapa? Karena kita enggak surrender. Kalau saudara nanti akan mengerti di sini dikatakan surrender means coming to God with open hands and open heart. What happen next is between you and the Holy Spirit. Saat saya bawa tubuh saya ini surrenderkan sama Tuhan, itu berarti saya datang ke Tuhan dengan membuka tangan dan hatiku. Tuhan, aku tahu Engkau yang maha kuasa, yang memimpin, tadi pujiannya katakan, tanganmu Tuhan yang memimpin aku. Itu berarti kita surrender benar sama Tuhan. Kita enggak mampu lagi. Terus what happen next is between you and the Holy Spirit. Holy Spirit akan berbicara gini saat saudara surrender sama Tuhan. Holy Spirit bilang gini, Santoso, kamu jangan hanya memberi saja. Lakukan sesuatu, datangi si A, minta ampun sama dia, minta maaf si A. Nah, kalau tubuh ini sudah diserenderin, dia akan peka terhadap suara Tuhan. Saat Tuhan bilang kamu datang ke dia, minta maaf, saya harus datang saudara. Waktu Tuhan bilang, Santoso, kamu harus jalan ke sana, saya harus jalan ke sana. Tapi Tuhan, aku enggak suka di sana, aku sukanya di sini. Kan kita sering gitu ya saudara. Sama ya? Sama ya. Dulu, sekarang enggak boleh. Kita harus surrenderkan tubuh ini saudara. Ternyata tubuh ini ada apa aja ya? Ada telinga, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada pikiran otak kita yang sering kita pakai kepintaran kita. Kita pakai otak kita pakai cara pikir kita, bukan cara pikir Tuhan. Ini loh yang Tuhan mau surrenderkan.
Tuhan mau surrenderkan bukan hanya uang saudara. Tuhan gak butuh uang, gak ditulis. Surrenderkan uangmu, no. Tuhan gak butuh uang saudara, saya yang butuh. Saudara juga toh, ya sama-sama ya kita CS. Tuhan yang butuh Tuhan apa? Tubuh. Tubuh kita saudara ternyata. Tubuh kita ini diperlukan Tuhan. Kenapa? Saat saya dekat sama Tuhan, saya enggak surrender sama Tuhan, saya dekat sama Tuhan, tiap hari Minggu ke gereja, doa makan, dekat kan? Tetapi saya tidak mensurrenderkan pikiran saya tidak mensurrenderkan mata saya. Saya waktu hidup sendiri di kamar, ada komputer, enggak ada siapa-siapa, saya klik, dan enjoy. Saudara ngerti maksud saya? Are you with me? Ya, artinya mata pikiranku nggak tak surrenderin ke Tuhan. Tuhan mau surrender tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau wis mati nggak diomong saudara. I don't talk about the dead body. It's useless. It's late. It's too late. Justru yang hidup ini kita harus surrenderkan. Makanya surrender bulan Februari ini kunci, tadi katanya Pak Arifin ya, kunci, surrender. Surrender ini maksudnya apa? Apa yang disurrenderkan? Jawab saudara, tubuhmu. Wah, tubuh kita, saudara ngerti, kita ini adalah tubuhnya Kristus. Betul enggak? Kepalanya Kristus. Sekarang kalau tubuhnya ini sama-sama anggota tubuh berkelahi, apakah itu kepalanya enggak pusing? Saudara, saya punya anak 2, 3 sama Monica di rumah. Lah nek saben hari berkelahi kayak Tom and Jerry, bagaimana otak saya dan otak istri saya? Meledos saudara. Meledak, boom. Untuk itu Tuhan lihat tubuh Kristus ini gimana? Akor enggak tubuh Kristus ini? Ya, kalau kita ngomongin tubuh di dalam keluarga aja deh, suami istri akor enggak? Ibu bapak anak akor enggak? Terus baru kita keluarga Kristus ini, akor enggak? Di situ Tuhan lihat, berarti banyak anak-anak Tuhan yang mengaku Kristen tidak pernah mensurrenderkan tubuhnya. Wow. We surrender not for fear or dread, but in hope. Surrender, trusting God, artinya kita percaya, kita surrender sama Tuhan ini dengan bukan ketakutan, tetapi kita tahu kepada siapa kita menyerahkan diri kita ini. Karena Tuhanlah yang satu-satunya pencipta kita. Tuhanlah yang satu-satunya Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya ini saatnya banyak orang-orang di kondisi seperti COVID ini akan melihat Tuhan dengan sendirinya. Jangan takut dengan COVID saudara. Takutlah sama Tuhan. Surrenderkan dirimu sama Tuhan. Dikatakan tadi surrenderkan tubuhmu yang masih hidup. Kalau yang mati nggak usah diomong, bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan, saudara. Ya, Matius 26 ayat 39 dikatakan gini, maka ini Tuhan Yesus sebelum disalib, maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. And after going a little farther, he fell face down and prayed, saying, my Father, if it's possible, that it is consistent with your will, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. Tuhan Yesus sendiri, anaknya Allah, dia memiliki otoritas bukan? Tapi dia tidak mau menggunakan otoritasnya itu loh saudara. Dia mau disalib, dia takut loh saudara. Dia sampai
keringatnya seperti darah. Tetapi dia katakan, Bapak kalau ini boleh, aku gak usah lah ya disalib. Tetapi bukan menurutku, menurut kehendakmu. Dia surrender 100%, totally surrender. Saudara, saat ini pertanyaannya juga kepada saudara dan saya. Apakah saudara sudah totally surrender your body? Your body, saudara. Bukan uang, ya, bukan waktumu, bukan apa-apa, bodymu dulu. Ini berbicara tentang keseriusan saudara sama Tuhan. Nanti saudara akan tahu kenapa body ini penting. Tuhan pun menjalankan itu. Dia surrender 100%. Dia bisa bilang, Tuhan aku gak mau, aku mau Becia. Wah, Becia, pulang ke rumahku. Bisa saudara, wong dia punya hak. Free will-nya 100% manusia. Tapi dia surrender sama Bapaknya. Biarlah cup ini kalau boleh berlalu. Kalau enggak, terjadilah kehendakmu. Kita mau surrender tubuh kita, itu seperti Yesus lakukan, saudara. Saat-saat seperti ini, COVID ini, kalau saya lihat kemarin tempat yang dihinggapi COVID di sini semakin banyak, saudara. Gak hanya bar-bar dan gym, gereja pun sudah ada. Dan itu bisa juga ke gereja-gereja yang lain, bisa, dan semuanya bisa sekali, saudara. Tapi kalau yang penting hidupmu ini kita surrenderkan dulu sama Tuhan. Sehingga waktu Tuhan panggil kita, entah kita dipanggil Tuhan gara-gara COVID, banyak juga, saudara. Enggak perlu takut, karena kita sudah mensurrenderkan diri kita. Ya, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu Tuhan. Kita memang proteksi, kita harus jaga benar, saudara. Bukan berarti kita menggampangkan, oh aku sudah kenal, enggak usah pakai, jangan. Itu Tuhan juga enggak suka, saudara. Ya, Tuhan mau saudara melakukan yang terbaik, penjagaan yang terbaik, jaga kesehatan terbaik. Semua dilakukan dengan baik, vaksin dengan baik. Tapi kalau akhirnya saudara meninggal dengan dipanggil karena COVID, ya memang kita pasrahkan diri kita ke Tuhan. Enggak perlu takut, saudara. Amin. Jadi jangan menjadi momok yang menakutkan. Kalau kita sudah di-influence dengan ketakutan yang over, saudara akan menjadi paranoid. Sudah takut, ngapain? Mana Tuhanmu? Serenderkan tubuhmu ini sama Tuhan selagi saudara hidup. Lakukan the best thing selama saudara masih bisa bernafas. Saya lihat kakak saya pakai oksigen sehari 50.000, saudara. 50.000 loh, saudara. Mungkin uangnya kecil ya, 50.000 ya. Tapi kalau ping, setahun berapa? Kali setahun, 2 tahun, 3 tahun, bagaimana? Apakah hidup kita bergantung sama oksigen itu? Tabung ya maksud saya. Padahal Tuhan sudah kasih kita free. Benar gak, saudara? Nah, saya semangatin kakak saya, kamu harus melakukan yang terbaik. Mumpung kamu masih bisa bernafas ini, lakukan the best sama Tuhan. Ya. Itu pelajaran buat saya, sehingga saya pun semakin hari semakin ayo apa yang kita lakukan, kita jaga tubuh ini, benar-benar kita jaga tubuh ini. Ya, banyak orang yang mau diet boleh, saudara ya, bagus. Tapi yang terpenting, surrenderkan tubuhmu sama Tuhan. Apa yang kamu surrenderkan? Telingamu. Apa yang kamu surrenderkan? Seluruhnya di tubuh ini, mata kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, pikiran kita. Ini sering melayang-layang, saudara. Pikiran ini sasaran empuknya iblis. Karena pikiran ini yang membuat kita bisa down, pikiran ini yang membuat kita bisa lari dari Tuhan, pikiran ini yang bisa membuat kita dekat sama Tuhan. Makanya sasarannya selalu iblis memberikan kekhawatiran yang ditembakkan di sini, ketakutan yang ditembakkan di sini, sehingga kita lupa akan kebesaran tangan Tuhan. Ini ada ham and egg, saudara. Kalau saudara lihat ham and egg ini, siapa yang ngasih egg itu ya? Yang produksi egg? Chicken. Yang produksi ham? Quick, ya, wing, gitu ya. Saudara, apa yang diberikan ayam itu berupa telur, itu seperti sacrifice. Ya, telur petok, cemplung, tak sacrifice-in ke kamu, katanya gitu, saudara.
emploen katanya bahasa Madura ya, emploen itu ya. Makanlah ini sacrifice dari aku. Tapi kalau yang ham itu surrender saudara. Jadi kalau saudara bisa membayangkan sacrifice sama surrender ini berat mana ya? Berat surrender. Surrender itu semuanya totally sak dagingku, semua ini saudara. Sampai kita dipanggil Tuhan. Artinya totally. Kalau ayam cuma petok-petok, tapi kalau ayam Kentucky ya surrender dia. Kalau itu jadi Kentucky telurnya berarti surrender dia. Oh, that's good. Saudara, untuk surrender itu saudara nggak cukup kata-kata, totally harus actionnya harus ada. Ya. Di Matius 24 ayat 41 dikatakan gini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Keep actively watching and pray that you may not come into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Ini kuncinya. Why we surrender your body? Because the body is weak. Paulus bilang, aku ini maunya berdoa, puasa. Tapi kok aku ini makan ya? Betul gak saudara? Paulus tuh ngomong gitu, Paulus. Ya, aku mau melakukan hal yang baik, yang benar, yang menyenangkan Tuhan. Tetapi kok yang jahat yang aku lakukan. Betul gak saudara? Ini selalu bergumul. Kenapa? Body itu lemah. Body ini lemah. Makanya saudara, Paulus bilang, please, I beg you. Serenderkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Paulus tahu, kalau engkau gak persembahkan tubuhmu, engkau akan mau jadi hidup kudus ini gak bisa-bisa. Karena tubuhnya ini lebih kuat. Pikirannya yang jahat ini lebih kuat daripada roh kita. Roh kita malah diomong, diem lu ya, bagian ini lu gak boleh ikut-ikut. Oh iya saudara, ini duitku, lu diem katanya gitu Roh Kudus. Padahal dia bilang, Santoso kasihkan uang itu ke Deborah misalnya. Lu diem ya, ini duitku, bagianku, uangku. Ini tubuh, seperti itu, daging seperti itu. Roh Kudus mau ngomong, Santoso kamu harus kasih ini, Santoso kamu harus maafkan dia, kamu minta ampun, minta maaf, minta sorry. No, aku benar. Ngerti saudara? Karena tubuh inilah yang menghalangi Roh Kudus untuk bekerja. Makanya tadi dikatakan, when you surrender, you praise hand, open heart, and between that, you and Holy Spirit. Holy Spirit bilang apa? Kita harus ikutin. Belajar untuk sensitif dengan suara Tuhan. Belajar untuk mengerti. Jadi ayo saudara serenderkan tubuh kita. Yang terakhir, Roma 12 ayat 2. Tadi Roma 12 ayat 1, yang 2 mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. And do not be conformed to this world, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind, so that you may prove that the will of God is that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Acceptable tadi sudah disinggung sama Pak Woy tadi pagi saudara. Bagaimana apa yang kita lakukan ini berkenan sama Tuhan. Ayo kita lakukan. Bagaimana saudara tahu kalau tingkahmu ini berkenan? Kalau saudara tidak pernah menserenderkan tubuhmu yang hidup ini. Kalau engkau pernah menserenderkan tubuhmu yang hidup, engkau akan tahu bagaimana menyenangkan Tuhanmu. Pak Woy tadi, bagaimana engkau menyenangkan suamimu,
engkau akan tahu bagaimana kamu surrender sama keluargamu. Yang untuk istri nggak usah, kan kita suami soalnya ya. Jadi yang baik untuk suami aja. Setuju? Setuju ya. Are you with me? Yes. Saudara, kenapa tadi dikatakan bahwa tubuh ini penting? Karena tubuh ini lemah. Makanya saudara di ayat 2, kita harus jadi beda. Sama dunia ini harus beda. Bolak-balik kita ngomongkan, cara pandangmu harus kamu rubah. Gimana ya merubah cara pandang? Serenderkan tubuhmu yang hidup ini. Misalnya aku lagi angry nih sama teman sekerja, aku jengkelin dia. Tuhan, boleh enggak ya aku marah sama dia? Tanya. Libatkan Roh Kudus dalam pemikiranmu. Begitu engkau sewot sama suamimu, aduh menjengkelkan, dia penghasilannya aja aku lebih besar kok dari dia, aduh maunya mapas ini ya, gitu. Tak tendang aja dia, gitu. Tanya sebelum nendang, tanya sama Tuhan, Tuhan, Roh Kudus, boleh nggak aku kick out dia, gitu. Kick outnya sambil gini, saudara. Gitu enggak. Tuhan pasti jawab, what? Sebelum kau meng-kick out suamimu, kick out aku dulu. Oh iya dong. Saudara, kalau engkau melibatkan cara pikirnya kita dengan Tuhan, itu saudara akan berkata gini, kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setiap pergumulan yang saudara punya, Tuhan tanya sama Roh Kudus, ajak ngobrol, apakah ini benar aku melakukan kayak gini? Roh Kudus akan bilang, no, kamu salah juga, jangan kamu besar kepala, gitu kan? Akan kita mengerti kalau kita dialog sama Tuhan, libatkan dia, artinya apa? Kita surrenderkan tubuh kita yang hidup ini. Amin. Sehingga apa yang kita lakukan, baik itu duduk, berjalan, semuanya glorified His name. Sehingga sampai Tuhan datang kedua atau Tuhan memanggil saudara dan saya lebih dulu sebelum Tuhan datang, kita tidak kedapatan cacat celah. Haleluya. Mau saudara untuk surrender to the King. Bukan surrender ke siapa-siapa, hanya kepada Tuhan saja. Amin.